Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, para pendengar saudaraku semansa akidah yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kami bisa mengudara di 95 FM Radio SKN Al-Bayan Nomor Keagungan Asmaul Husna yang dipancarluaskan dari Kampung Pasir Hapa, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, 50 meter belakang Terminal Pasir Hayam. Para pendengar, insya Allah di pagi hari ini kami kembali menghadirkan program kajian Usul Iman, kajian yang membahas kitab Usul Iman bersama Ustaz Faisal Mista MPD Hafizahullah Ta'ala. Kami siarkan langsung dari studio Radio SKN Al-Bayan dan juga di Asmaul Husna TV. Nah, kita sudah berada di studio bersama pemateri di pagi hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair Kang. Nah Ustaz, di pagi hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-10 Ustaz ya. Nah, alhamdulillah. Nah, Masya Allah di pagi hari ini Ustaz akan menyampaikan materi apa Ustaz? Masih berkaitan dengan Tauhid Uluhiyah. Kita masuk tentang asas diterimanya ibadah. Masya Allah. Nah, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda bisa menyimak kajian di pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin memperdalam materi ataupun bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995, dan kita langsung saja simak materi pembahasan yang akan disampaikan kepada Ustadz. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fiddin, pendengar Radio SKN Al-Bayan dan juga pemirsa TV Asmaul Husna dimanapun berada. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat karunia yang Allah berikan. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan juga para pengikut beliau yang baik hingga akhir zaman. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Usulul Iman fi Dha'il Kitabi was Sunnah yang ditulis oleh banyak para ulama. Kita sudah masuk tentang peribadahan, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah atau yang disebut dengan Tauhid Uluhiyah. Qalul al-masyayikh hafizahumullahu ta'ala fi kitabihim Usulul Iman fi Dha'il Kitabi was Sunnah. Wal ibadatu la tuqbalu illa bisyartain. Kata mereka, ibadah itu enggak akan diterima Allah kecuali dengan dua syarat. Naam. Dalam ajaran kita itu ada syarat, ada rukun ya. Ada syarat sah, syarat wajib, ada rukun. Termasuk dalam beribadah itu juga harus ada syarat diterimanya ibadah. Sebagaimana sholat ada syarat, maka ibadah ini juga ada syaratnya. Dan syarat yang ditentukan menurut dalil-dalil yang ada yaitu dua. Yang pertama, al-ikhlasu fi halil ma'bud. Qalu, mereka berkata, fa inna Allah la yaqbalu minal amali ilal khalis liwajhi subhanahu. Karena Allah tidak akan menerima ibadah kecuali ibadah itu ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diutus, kata Allah, dan tidaklah mereka diperintah, melainkan
perintah Allah agar mereka mengikhlaskan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah kata Allah Subhanahu wa taala agama yang lurus. Jadi ikhwati fiddin, yang pertama adalah ikhlas. Ya. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah milik Allah hanya agama yang lurus ini. Kemudian Allah berfirman, Kul Allahu a'budu mukhlisan lahu dini. Katakan Muhammad SAW, aku menyembah Allah mukhlisan, dengan ikhlas, hanya baginya amalku. Jadi Kul, katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kemudian katakan bahwasanya salatku, ibadahku atau kurbanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya disuruh ikhlas dalam beribadah. Maka amalan yang tidak ikhlas nggak akan diterima Allah, sebanyak apapun amal itu, sebaik apapun amal itu, sehebat apapun amalan itu. Seorang da'i yang berceramah ke sana kemari, ya, melalui televisi, melalui media, melalui masjid ke masjid, ya, tablik akbar, dari satu tablik akbar ke tablik akbar, pendengarnya banyak, subhanallah. Orang dapat hidayah misalkan banyak, subhanallah, besar amalnya, dan itu seutama-utama perbuatan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, kata Allah. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak orang kepada Allah, da'i ila Allah. Tetapi kalau dia tidak ikhlas, sehebat apapun amalannya itu, enggak akan Allah terima. Tidak akan Allah terima. Tidak akan Allah terima. Allah akan hapus amalnya kalau dia tidak ikhlas. Dan yang lebih mengerikan lagi, Allah akan lemparkan dia ke neraka. Karena orang yang tidak ikhlas berarti dia melakukan riya. Dan riya itu bagian dari dosa besar, ya, yaitu dosa syirik kecil. Sehingga orang yang melakukan riya, maka Rasulullah SAW kabarkan akan dilemparkan ke neraka. Ya. Ini yang pertama adalah ikhlas. Maka berusahalah kita untuk mengikhlaskan ibadah kita karena Allah Azza wa Jalla. Berusahalah. Dan ikhlas itu pintu pertamanya ada di hati. Hatilah yang akan menentukan ikhlas atau tidaknya. Anggota badannya akan mengikuti. Maka setiap beramal selalu ala awali dengan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mentaati perintah Allah. Karena mencintai Allah. Karena berharap kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsani, qala, mereka berkata para ulama yang kedua, al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Nah, syarat yang kedua yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Jadi yang pertama dia harus ikhlas. Yang kedua, dia harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW atau mengikuti Nabi SAW dalam semua ibadah dia. Yang berkaitan dengan agamanya, harus ikut Nabi. Permasalahan ibadah, permasalahan agama, ini hak prerogatif Allah SWT yang Allah berikan izin kepada Rasulnya SAW untuk memberikan contoh dari syariat-syariat ibadah tersebut. Maka enggak boleh seorang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, beribadah menyelisihi ibadah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Beda kalau urusan dunia. Urusan dunia Allah berikan kebebasan manusia untuk mengeksplorasi, untuk berinovasi. Silakan urusan dunia, ya. Menggunakan teknologi silakan diperbarui, diinovasi, ya. Menggunakan internet, menggunakan televisi, radio, menggunakan
media sosial, silakan selebar-lebarnya, karena urusan dunia ini hukumnya mubah dan boleh berinovasi. Mau buat kendaraan yang lebih canggih, silakan. Ya. Tidak berdosa. Tetapi masalah ibadah, masalah ruku dan sujud, masalah berdoa, ya, permasalahan berzikir, permasalahan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, ini nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan seseorang berinovasi. Nggak boleh sembarangan dia membuat-buat ibadah tersebut. Karena ibadah itu tauqifiyah. Maknanya adalah ibadah ini harus ada dalil atau harus ada contoh perintah dari Allah dan juga contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, fa innallaha la yaqbalu minal amali illa al-muwafiqa li hadi Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah itu tidak akan diterima Allah kecuali ibadah itu sesuai dengan hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW ambil. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW jauhi. Subhanallah. Ini adalah dalil tegas dari Allah SWT bahwasanya Nabi SAW Allah izinkan untuk memberikan perintah sesuai dengan perintah Allah dan melarang umatnya. Itu pun pasti sesuai dengan larangan Allah SWT. Maka kalau ibadah ada perintahnya, Nabi memerintahkan, Nabi mencontohkan, lakukan. Kalau ada ibadah yang tidak Nabi ajarkan, yang tidak Nabi contohkan, tinggalkan. Ya. Karena capek kita beribadah, ternyata nggak diterima Allah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengamalkannya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika, demi Allah, demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka belum beriman kepadamu. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka jadikan engkau hakim atas perselisihan mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita, kemudian setelah engkau putuskan perselisihan mereka, kata Allah SWT, jiwa mereka tidak merasakan kesempitan atas keputusan yang Nabi tetapkan. Wa yusallimu taslima, dan mereka pun menyerahkan diri dengan menyerahkan diri dengan setaslim-taslimnya. Maksudnya sekuat-kuat penyerahan diri, ya, tunduk patuh betul kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami, ahdasa dalam membuat sesuatu yang baru, fi amrina dalam urusan kami, urusan agama, bukan urusan dunia ya, dalam urusan agama Rasulullah SAW, haza urusan Nabi SAW yang berkaitan dengan syariat agama ini, ma laisa minhu, yang tidak ada contohnya, tidak ada sumbernya, tidak ada perintahnya, fahuwa raddun, maka yang dibuat sesuatu yang baru urusan agama tadi ditolak. Ini jelas dengan zahir ya, nasnya dengan sharih, dengan jelas
dan nasnya juga sahih bahwasanya amalan yang tidak sesuai dengan Rasulullah SAW ditolak, ay mardudun alaih, artinya ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala ibrata bil amali ma lam yakun khalisan lillahi sawaban ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dianggap amal ibadah, amal soleh, kecuali terpenuhi dua syarat. Amal itu dikatakan saleh apabila yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba, ay mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau adalah ulama para tabi'in, ya, ulama dari kalangan para tabi'in, termasuk ulama kibar yang korunnya atau eranya masih era yang terbaik, yang Rasulullah SAW sebutkan khairun nasi qarni, sebaik-baik era manusia adalah zamanku, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat. Summa yalunahum, kemudian setelah para sahabat yaitu para tabi'in. Salah satunya ulama besar yang bernama Abu Ali Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, apa kata beliau? Ketika menafsirkan firman Allah surat Al-Mulk dan juga surat Hud ayat ke-7, surat Al-Mulk ayat kedua, Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian, menguji kita manusia dan juga jin. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling baik amalnya. Qala, apa kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala? Yang paling baik, yang paling bagus amalnya itu akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Qila, lalu dikatakan, ditanya oleh para murid-muridnya, Ya Aba Ali, wahai Abu Ali, ini adalah kunyanya Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Wa ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa sih yang dimaksud amal paling ikhlas dan paling benar? Qal, dia pun berkata, Innal amala, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya amal itu idza kana khalisan, ikhlas dalam mengerjakannya, walam yakun sawaban, tapi enggak benar, tidak sesuai contoh Rasulullah SAW, lam yuqbal, tidak diterima Allah. Contoh seseorang, ya, sholat ikhlas, dia sholat 3 rakaat subuh, ikhlas dia, tapi nggak akan diterima karena subuh itu 2 rakaat sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Sebaliknya, wa idza kana shawaban, amarnya sangat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, salatnya seperti salat Rasulullah SAW, sebagai Nabi SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dia pun mempelajari fikih salat, ya, fikih salatin Nabi SAW, sifatus salatin Nabi SAW, dia pelajari mulai dari takbiratul ihramnya, bacaannya, doa istiftahnya, kemudian doa ruku'nya, i'tidalnya, sujudnya, sujud di antara 2 sujudnya, tasyahud awal, tasyahud akhir, semua dia berusaha mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tetapi dia amalkan itu dengan riya, tidak ikhlas. Apa kata beliau? Lam yuqbal, maka enggak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kapan diterima? Kata beliau melanjutkan, hatta yakuna khalisan shawaban, sampai betul-betul dia amalkan amal itu dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud ikhlas, kata beliau, wal khalis makana lillah, apa yang sesuai dengan apa yang
diamalkan karena Allah. Was-shawab, dan yang benar atau yang sesuai, makana ala sunnah, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ucapan beliau ini dinukil dalam kitab Hilyatul Auliya, yaitu dan juga dinukil oleh Ibnu Abi Dunya adalah An-Niyat wal Ikhlas, ya. Taib ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qalu, mereka para ulama mengatakan, wa minal ayatil jami'ati, dan di antara ayat-ayat yang mengumpulkan lihadaini syartaini, dua syarat yang dikemukakan di awal tadi, qauluhu ta'ala fi akhiri suratil kahfi, yaitu firman Allah di akhir surat Al-Kahfi. Jadi ikhlas dan mutaba'ah ini yaitu Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi 110. Allah berfirman, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mislukum, aku hanya manusia seperti kalian. Bedanya yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya ilah kalian, Tuhan yang Maha Esa kalian itu, yang memiliki hak ketuhanan hanya satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid Al-Ahad. Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang nanti ingin bertemu dengan Rabb-nya dalam keadaan diridhoinya, dalam keadaan diberikan nikmat, dirahmatinya, rahmat yang khusus, maka apa yang harus dia lakukan? Falyamal amalan salihah, lakukan amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan berbuat syirik. Kata para ulama, falyamal amalan saleh, hendaklah dia melakukan amal saleh, amal yang sesuai dengan Rasulullah SAW, atau al-mutaba'ah, ittiba Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ini menunjukkan dia harus ikhlas. Maka siapa yang ingin nanti bertemu Allah di hari akhirat, diridhoi Allah, dirahmati Allah, ditolong oleh Allah, diberikan naungan, dilindungi, dijauhi dari segala kesusahan di hari akhirat kelak, yang harus dia lakukan yang pertama beramal saleh, yaitu beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, jauhi riya, jangan berbuat syirik. Hadza minni wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadal Kang Angga. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Para pendengar saudaraku Siman Seakidah, para pemirsa Asmaul Husna TV, dimanapun Anda bisa menyimak kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah telah kita simak sesi materi. Untuk selanjutnya mungkin ada sekitar beberapa menit ke depan kita akan membuka sesi interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 24619995. Sekali lagi di 0856 24619995. Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah ada. Ustaz sudah masuk. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, telah dijelaskan bahwa syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan mutaba'ah Ustaz, ya. Mencontoh dari Rasulullah SAW. Nah, Ustaz, definisi ikhlas di sini itu seperti apa Ustaz? Apakah ikhlas yang kita pahami secara umum atau ada definisi khusus yang lebih spesifik Ustaz? Al-ikhlas itu dari kalimat
akhlasa yukhlisu, Nah, dari khalasa ya. Al-ikhlas itu artinya adalah al-mahdu. Maknanya murni, artinya bersih, suci. Bersih dari apa? Dari kesyirikan. Jadi yang dimaksud ikhlas itu adalah engkau beramal murni, bersih dari niat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis, milik Allah agama yang murni ini. Apa maksud dinul khalis, agama yang murni? Agama yang ikhlas. Maksudnya milik Allah agama yang ikhlas, maksudnya Allah memerintahkan Nabi agar Nabi menyampaikan kepada umatnya kalau ibadah itu harus murni. Jadi ikhlas itu murni, bersih. Tidak ada niat selain Allah SWT. Tidak mencintai selain Allah, tidak berharap kepada selain Allah, dan juga tidak takut kepada selain Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan para pendengar saudaraku Simansa Akidah, kembali kami mengundang Anda untuk berinteraksi. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995. Ustaz, kita bacakan lagi Ustaz pertanyaan berikutnya Ustaz. Fadal Kang. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz berkaitan dengan bab akidah. Ustaz, tadi setelah kita dengarkan tentang keikhlasan adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah, berarti itu adalah tauhid Ustaz ya. Nah, berarti kita harus memurnikan atau harus bertauhid agar ibadah kita diterima. Namun di sisi lain misalnya Ustaz, kita bertauhid tapi kadang kita belum datang ilmu tentang ibadah sesuatu Ustaz. Jadi kita tidak melakukan ibadah itu ternyata tidak sesuai dengan sunnah dari Rasulullah. Apakah itu bisa disebut juga ibadah atau ibadah kita bisa diterima atau tidak Ustaz? Ibadah itu syaratnya harus berilmu. Karena agama kita ini agama ilmu, agama yang berdasarkan ilmu, bukan agama berdasarkan ikut-ikutan atau prasangka. Jadi hukum asal dalam ibadah itu terlarang kecuali ala dalil yang memerintahkan. Al-aslu fil ibadah al-haram ya. Asal ibadah itu dilarang. Kapan dia menjadi sebuah ibadah? Saat diperintahkan. Orang-orang musyrik dulu mereka beribadah tapi mereka buat-buat. Maka mereka sholat tepuk tangan siul-siul. Mereka haji dengan tawaf dengan telanjang. Itu buatan mereka sendiri. Maka kalau tidak ada ilmu dalam ibadah, ditolak oleh Allah SWT. Yang harus dilakukan adalah ketika ingin beribadah, cari dulu ilmunya. Lebih baik kita diam ya, menuntut ilmu dulu sebelum melakukan ibadah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, Ustaz, mungkin kita cukupkan di pagi hari ini. 5 menit lagi akan menuju ke jam 9. Sebelum ditutup Ustaz mungkin akan menyimpulkan atau kata penutup, dipersilahkan Ustaz. Barakallahu fikum. Fika barakallah. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan berhenti kita untuk belajar agar ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW berdasarkan ilmu, dan juga agar kita semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.